nggak dikasih judul. Udah mulai. Udah. Mau ulang apa lanjut? Hah? Lanjut. Ini udah mulai kan? Udin. Terus kok paling diem aja. Ya udah kita mulai. Ini nunggu satu lagi belum masuk. Udah kita mulai aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita ketemu di forum apa ya dia? Sharing session ya. Ini sharing session. Kan Kan kalau yang lain sebelumnya sharing session tuh pakai Zoom ya atau pakai Google Meet? ya Bulan lalu apa pekan lalu? via YouTube. YouTube. Nah, YouTube juga ada. Nah. Tapi untuk pada kesempatan pekan ini lewat Instagram seperti itu insya Allah. Nah, jadi terus ini pakai kenapa kita bersadar malam ini? Malam ini sore soalnya ini. kita udah hijrah bang. Iya teman-teman, kita sudah hijrah. Jadi sekarang. Kita belum menyapa teman-teman. Oh iya, teman-teman sekalian, sobat muda Tangerang, sore hari ini insya Allah teman-teman akan ketemu sama saya. Ngobrol-ngobrol bareng sama Ngobrol Yuk. Siapa sih pemilik Ngobrol Yuk? Adidi dan Pali. Dan satu lagi Bang Odi sebenarnya, cuma belum bergabung dengan kita. Iya. Jadi mudah-mudahan ini yang menjadi ajang obrolan yang bermanfaat. Amin. Nah, jadi teman-teman nanti boleh saling langsung bertanya jika ada pertanyaan. Tapi konteks pada sore hari ini yang mau kita bahas, temanya sih judulnya gini teman-teman. Serius deh, emang kamu yang paling istimewa. Itu Ini pertanyaan atau pernyataan? bentuknya sih kayak pertanyaan ya, Masa sih? kalau dari nadanya. Oh, gitu. Serius deh. Emang kamu yang paling Enggak juga sih ya, itu bisa juga sebuah pernyataan. Nah, cuman begini pandangannya. Tadi ngebayangin gini, yang paling istimewa kan selama ini nih obrolan kita biasanya tentang percintaan. Oh iya. Kamu paling istimewa bisa kayak Asik. gitu Oh rasanya. iya. Oh aku cinta kamu karena kamu paling istimewa. Oh, Itu. cie. Tapi ternyata ditanyain sama ininya, oh bukan. Oh bukan. Jadi itu tentang gini doa. Kan di kondisi seperti ini gitu, karena dengan kondisi yang luar biasa ternyata Allah hadirkan kenikmatan, mungkin bentuknya ujian kali ya, kenikmatannya itu gitu. Dan sering kali kita mendapati peristiwa diri kita sendiri, mungkin kita melamun menghadapi kondisi seperti ini, kita bingung dengan kondisi seperti ini. Sepertinya harapan-harapan yang sudah kita gantungkan itu kok kayaknya nggak dapet gitu. Oh iya. Akhirnya kita merasa kok gini ya gitu, kok jadi seperti ini ya. Nah sebenarnya dalam pemandangan AA nih, menurut Islam tentunya ya gitu ya. Menurut Islam, menurut siapa dong A? Menurut A aja ya udah dah. Bang Pali. Bener nggak sih sebenarnya kita nih sebagai makhluk yang luar biasa, terus bagaimana kita menyikapinya biar kita tuh merasa tenang gitu Pak? Oh iya. Kita. Oh sebenarnya mah ini ya Lia. Jadi kan konteks di dalam Al-Quran tuh sebenarnya banyak banget ya. Terus gini teman-teman, penuh dengan keterbatasan. Jadi aku berharap sih teman-teman tidak menjadikan ucapan Allah sebagai hujah. Kita cuma sharing aja di sini. Kayak gitu kan ya. Jadi ada besar kemungkinan bahwa yang akan saya sampaikan juga penuh dengan kesalahan dan keterbatasan. Gitu kan. Disclaimer dulu Li. Iya, baik. Sekarang sama netizen kan. Oh. Iya. Terus udah gitu. Jadi menanggapi apa yang tadi Pali sampaikan itu ya. Di sini memang Asyik lebih suka kita pengen ngebahas dulu tentang Quran surat At-Tin ya. Gitu kan ya. Apa kali suratnya dulu? Dulu SD pernah apa sih? Sempet sih nyobain. Iya. Itu buahnya apa suratnya? Yang paling malah kebakaran ikan. Oh iya, ikan. Itu pati. Iya itu maksudnya. Iya. Jadi Quran surat At-Tin gitu, watini wa zaitun gitu, waturi sinin wa hadzal baladil amin. Ya kan ya. Jadi di situ kayak menempatkan sebuah perjalanan tentang apa yang terjadi di Bukit Tursina gitu kan. Apa yang terjadi dengan buah tin. Terus apa yang kemudian terjadi dengan sebuah negeri gitu kan di sana pada saat itu. Tapi kemudian pada ayat berikutnya itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya gitu. Sumaradahu asfala safilin. Kayak gitu kan ya. Jadi di sini kita mendapati sebuah ayat dalam surat yang simple ini, dalam surat yang minimalis ini ya, dalam surat At-Tin. Itu memang kita nggak akan ngebahas ayat-ayat yang pertama itu kan, karena nanti konteksnya akan terlalu banyak dong, ya nggak. Waktu kita kan terbatas ya. Asli pengennya berapa nih? 15 menit aja cukup. Ya mudah-mudahan cukup. Kalau ada pertanyaan. Emang ada yang bertanya?
Mudah-mudahan sih nggak ada. Iya, jadi kan di situ Allah sudah menyebutkan ya bahwa sesungguhnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kayak gitu ya, bahwa sesungguhnya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang takwim gitu ya, dalam bentuk yang paling sempurna, dalam bentuk yang terbaik, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang paling istimewa, kayak gitu kan ya. Terus kemudian di sini pada kondisi tertentu gitu kan ya, bahwa kita harus memahami di sini sebenarnya Allah sudah mengangkat kita ke dalam bentuk, ke dalam form gitu ya, dalam form picture yang paling bagus gitu, yang paling yahud gitu kan, yang paling sempurna. Tapi kemudian ayat berikutnya kan menjelaskan bahwa sungguhnya kalau kita tidak mengerjakan sebuah amal soleh gitu kan ya, kemudian kita akan dihempaskan pada kondisi serendah-rendahnya, berkebalikan dengan yang tadi itu gitu kan ya. Dan serendah-rendahnya ini di sini adalah maknanya neraka gitu kan ya. Nah di sini kita akan mendapati bahwa seringkali yang membuat kita jatuh ke dalam lubang kesengsaraan itu adalah persepsi kita tentang definisi diri kita, bahwa seberapa istimewanya kita, seberapa baiknya kita, seberapa sempurnanya kita. Oke. Gitu. Dapat nggak poinnya? Belum Dapet. dong. Belum lah, jangan dapat sekarang, Li. Paling langsung pengen nanya soalnya nggak bisa. Jangan dulu dapat. Ya udah. Oke, nggak dapat. Nggak dapat tuh. Panggil saya Agus. Gitu. Jadi kalau nggak dapat kira-kira gimana? Ya pengen nggak usah nanya. Ya udah dapat. Nah, dapat. Oke, sip. Dapat berapa? Satu. Satu Dulu. Oke. What next? Jadi pertanyaannya adalah, ini langsung nanya paling. Pertanyaannya adalah, jadi standarnya harusnya kita meletakkan pembagian itu gimana langkahnya? Pembagian apa sih? Tadi honor. Pembagian honor. Meletakkan langkah kita tuh bahwa kita tuh harusnya bahagia dengan gimana gitu. Oh iya. Jadi ternyata dalam kondisi di mana kita merasa terhempas ke dalam situasi yang rendah gitu kan ya. Itu adalah karena kita memiliki definisi yang salah, yang berbeda dengan apa yang ingin Allah ajarkan dalam Quran surat At-Tin ini, Li. Kayak gitu. Jadi lanjut. pertama Allah ingin menyadari kepada kita bahwa sungguhnya laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Di sini Allah memuji kita bahwa sungguhnya insan, kita nih manusia, gitu kan ya. Allah menciptakan kita dengan form factor yang paling sempurna, kayak gitu. Dan kemudian inilah yang akan membawa kita kepada sebuah kesuksesan, kebahagiaan hidup, diawali dengan menyadari diri kita adalah pribadi yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling istimewa. Itu dulu yang kemudian harus kita benahi, Li. Kayak gitu. Jadi kalau kita tidak memiliki konsep diri bahwa diri kita itu sebagus itu, sementara Allah sudah memuji kita dengan ayat tersebut ya. Kayak gitu. Tapi kadang-kadang kita ngerasa kayak penuh kekurangan gitu kan ya. Nah, kita sih kenapa ya bisa merasa bahwa kita tuh penuh kekurangan? Kenapa kita bisa memunculkan pemikiran itu gitu? Ya sorry, itu masa lalu sih. Kenapa kita bisa begitu? Ya karena jarang ngaji pasti. Jarang ngaji, oke. Kayak gitu. Nah sementara di sini kan justru jangan seperti itu gitu. Kenapa? Karena Allah tuh, maksudnya tadi, Li, justru itu yang perlu kita tanyain bareng-bareng. Kenapa kok kita menempatkan diri kita sebagai pribadi yang penuh dengan keburukan, yang penuh dengan sesuatu hal yang negatif, yang penuh dengan kegagalan-kegagalan, sementara Allah tuh udah memuji kita, mengangkat diri kita bertahap-tahap gitu kan ya. Wah sungguhnya, enggak, lu tuh keren gitu kan ya. Lu tuh laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu. Lu tuh adalah manusia yang kemudian sudah diciptakan dengan kondisi yang paling sempurna, dengan kondisi terbaik, dengan kondisi yang paling top markotop gitu kan ya. Terus kalau udah kondisinya seperti itu, kok bisa-bisanya sih kamu masih sedih? Kok bisa-bisanya sih kamu masih merasa kurang gitu kan? Dan ternyata di sini ketika kita merasa kurang, ini adalah awal langkah pertama kita, step pertama kita untuk kemudian menempatkan diri kita kepada sebuah situasi yang paling rendah, yaitu neraka. Jadi masuknya orang ke dalam neraka yang paling pertama itu kemudian adalah dengan menempatkan dirinya sebagai pribadi yang tidak baik, tidak sempurna, dan tidak top, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi awal banget gitu kan ya, awal banget. Jadi ketika kita punya pikiran
Oh enggak, gue enggak maksudnya gue tuh bukan orang yang baik atau bukan orang yang sempurna, bukan orang yang istimewa. Itu adalah awal dari terbukanya pintu neraka buat kita. Dan neraka ini bukan berarti selalu neraka yang berhubungan dengan neraka di akhirat kelak ya, Li. Tetapi neraka kehidupan kita di dunia. Jadi kita di dunia aja hidup kita udah kayak neraka gitu, udah kayak penuh dengan kegalauan gitu kan ya. Udah kayak penuh dengan masalah yang tidak berhenti bertubi-tubi. Terus juga udah kayak nih hidup kok begini amat kayak gitu. Itu kan sebenarnya neraka-neraka kehidupan kita ya. Kayak gitu. Dan seringkali ini semuanya dimulai dari kita menempatkan konsep hidup yang tadi itu. Kita tidak menempatkan diri kita sebagai lakon halaknal insana fi ahsani taqwim itu gitu. Kita tidak menempatkan diri kita sebagai pribadi yang istimewa. Kayak gitu. Itu sih. Jadi pada akhirnya kita mendapati jawaban bahwa ternyata di sini Al-Qur'an tuh ingin mengubah mindset kita gitu kan ya, dengan memberikan sebuah motivasi terbaik gitu kan ya, positive vibe buat kita gitu kan, agar kemudian kita menuju surga, baik itu surga yang ada di dunia dengan kedamaian hidup yang kita miliki, kedamaian hati yang kita miliki, dan juga surga di akhirat kelak gitu kan ya, happy ending gitu kan. Dan seperti itu gitu ya. Oke, jadi nah mau lebih masuk nih ke dalam maksudnya harusnya kita bersikap seperti apa bahwa kebahagiaan itu kita lihat gitu oh ada nih dalam Islam bahwa kita tuh sebagai makhluk-makhluk yang tadi Allah sebutkan makhluk yang sempurna gitu sebenarnya gitu ya. Harusnya kita melihatnya gimana? Nah di sini kan kemudian ayat selanjutnya kan ngejelasin ke kita. Jadi ilaladzina amanu wa amilu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun kayak gitu kan ya. Jadi kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka adalah pahala yang kemudian terus berkesinambungan kayak gitu. Yang kemudian di sini pahala ini akan menumbuhkan sebuah energi positif kepada diri kita agar kemudian menjadikan kehidupan kita seindah surga kayak gitu. Jadi memang pada akhirnya kita akan menyadari bahwa dekat kepada Allah adalah jawaban dari semua permasalahan diri kita kayak gitu. Jadi kegundahan kita, terus kemudian kita yang selalu menganggap diri kita negatif, kita yang selalu menganggap diri kita kurang, kita yang selalu menganggap pencapaian kita itu tidak pernah mumpuni. Soalnya gini, selama ini mungkin ya yang terasa soalnya berapa? Ya soalnya berapa yang terasa gitu karena kita selama ini berpedoman capaian yang terlihat sama kita nih Betul. Dan pada mayoritasnya gitu aspek-aspek duniawi. Karir gue masih begini misalnya gitu kan. Gue sekolah misalnya masih di jenjang ini, karir masih gini, gaji masih segini. Yang di bawah harta ini masih begini gitu kan. Betul. Standarnya kita ngerasa standar 2. Standar 2 motor dong, bebek. Ngerasa ada yang kurang gitu, maksudnya apakah kita selama ini karena kelamaan atau kebanyakan pada aspek itu? Memang pada kenyataannya, kalau kita menautkan definisi kesuksesan kita pada nilai-nilai duniawi, kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan itu. Dan itu semuanya akan selalu terasa kurang buat kita. Dia tidak akan ketemu endingnya. Ya gitu kan ya. Camkan ini anak muda, catat. Anak tua boleh nyatat juga. Jadi catatannya adalah kalau kita memiliki definisi bahwa kesuksesan itu kita gantungkan atau kita tautkan pada nilai-nilai materi, pada nilai-nilai duniawi, itu nggak akan ketemu, nggak ada konsepnya dalam agama kita. Kayak gitu, nggak akan pernah ada ujungnya. Tapi kalau kita menautkan nilai kesuksesan itu pada standar kebahagiaan yang Allah buat, maka janji Allah adalah kita akan berbahagia. Kayak gitu. Qad aflahal mu'minun gitu kan ya. Bagaimana kemudian bahwa sebenarnya orang-orang Islam, orang-orang mukmin itu akan menemukan jalan-jalan kemenangannya gitu dalam Quran surah Al-Baqarah juga ya di awal-awal itu. Kemudian bahwa kita akan menjadi pribadi-pribadi muflihin gitu kan, kayak gitu, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menang ketika apa? Ketika kita mampu menguasai diri kita, mengenal jati diri kita dan jati diri Tuhan kita gitu kan ya. Dan itu adalah kemenangan yang hakiki. Jadi misalkan gini, kita menempatkan sebuah kebahagiaan dalam bentuk kalau gue beli mobil baru, gue akan bahagia. Pada kenyataannya enggak, gitu. Kalau gue punya rumah baru, gue akan bahagia. Kalau gue punya pacar cantik, gue akan bahagia. Pada kenyataannya enggak, gitu. Kita sebutin aja definisi cewek cantik itu apa sih? Itu bahkan terlalu absurd untuk kita jelaskan satu persatu. Kayak gitu kan ya.
oh si A cantik, oh ya berarti dia adalah capaian hidup gue, tapi ternyata si B jauh lebih cantik. Nemu lagi Nggak bisa, beda lagi. Baru nih iPhone 12 nih, ada yang baru yang keluar gitu, iPhone 13. Bukan, iPhone 12,5. 12,5. Iya. Jadi kalau kita menempatkan capaian kebahagiaan kita dalam ukuran duniawi, nggak akan pernah ada ketemunya, nggak akan pernah ada puasnya. Tadi misalnya ngomongin iPhone aja ya, HP gitu kan. Nanti kita akan dibenturkan lagi dengan, oh udah kebeli nih iPhone 12 ya nggak? Tapi nanti kita akan dibenturkan lagi, oh kayaknya pakai casing ini lebih bagus nih, nambah lagi. Oh kayaknya pakai yang gini-gini bagus juga nih, nambah lagi. Kalau iPhone kan mahal dong ya nggak? Masa sih aplikasinya cuma buat SMS sama WhatsApp doangan gitu kan? Ayo kita beli lagi aplikasinya. Jadi kita akan membuat standar-standar baru lagi, yang kemudian standar baru itu membuat kita tidak akan pernah cukup dan tidak akan pernah menemukan kebahagiaan itu. Kayak gitu. Itu kan ya. Tapi ketika kita menautkan kebahagiaan kita pada nilai-nilai robani, misalkan gini, saya ingin agar hari ini saya bisa sholat duha. Terlepas dari sholat duhanya khusyuk atau tidak, dia akan menenangkan jiwa kita deh. Kayak gitu. Terlepas dari kemudian sholat duha kita layak atau tidak diterima sebagai pahala, kita tuh merasa bahagia saat itu karena kita sudah bisa sholat duha deh. Iya nggak? Itu dia. Itulah perbedaannya, bahwa ketika kita mengejar standar kebahagiaan itu dengan ukuran ukhrawi, dengan ukuran robani, dia akan mendatangkan kebahagiaan. Sementara kalau kita menautkan nilai kebahagiaan kepada standar-standar materi duniawi, maka dia justru akan minta tambah karena memang fitrahnya seperti itu, hawa nafsu. Kayak gitu. Iya, soalnya selama ini mungkin ya yang kita pahami, karena mungkin kita di doktrin atau di dogma gitu kan dengan penuh ambisi. Oh nanti ini sebagai tolak ukur buat, wah kita sukses nih Betul. Beli motor. Betul. Standar mobil, sekarang mungkin mobilnya rodanya 4. Mobil nggak pakai standar, setahu. Oh iya, oke. Mobil yang bannya 4 gitu. Oh, iya, okay. Besok bannya 12 gitu kan. Tronton geli. Panjang. Ya misalnya gitu, karena dia pengen dapat lagi yang lebih wah lagi. Karena menurut dia mungkin itu menjadi kebahagiaan buat mereka. Betul. Tapi bener juga sih, kalaupun tidak tercapai gitu kan, dia kecewa. Kecewa. Oh, iya. Kalau tercapai pun ternyata capaiannya belum terpuaskan, karena nanti ada jenjang lagi. Pasti dong. Naik lagi. Jadi mungkin itu yang selama ini kita pahami. Karena ternyata kebahagiaan dunia itu ya gitu ya, tadi A bilang absurd teman-teman. Ternyata terus nagih gitu ya. Terus nagih kayak gitu sih. Jadi sekarang kita kayak termasuk juga diantaranya adalah menyalahkan takdir gitu ya. Jadi kayak ya maksudnya kan gini, seringkali bukan takdirnya yang salah ya, tapi kemudian sikap kayak gitu. Jadi takdir tidak pernah salah, takdir tidak pernah buruk, tapi yang salah, maksudnya yang penting itu adalah sikapnya seperti apa. Nah, gitu. Kayak semalam kan kita sempat ngebahas juga ya, Li ya. Gitu kan ya. Kalaupun ternyata Allah memberikan rumah bagus, mobil bagus, tapi kalau sikapnya negatif, tetap tidak akan pernah memberikan kepuasan untuk diri dia kan. Kayak gitu. Tapi kalaupun ternyata Allah hanya memberikan dia motor butut, rumah gubuk, tapi kalau hatinya penuh syukur, maka itu adalah kesempurnaan. Dan disinilah catatannya, Li. Definisi kesempurnaan yang tepat itu bukan pada bentuknya, tapi pada nilai syukur yang kita miliki. Kayak gitu. Karena dunia tidak akan pernah sempurna, karena yang menutup kesempurnaan itu adalah ketika kita menggembok semuanya itu, menggembok ekspektasi kita dengan kunci syukur. Maka semuanya akan telah sempurna buat kita. Kayak gitu. Ya, banyak banget. Lagi-lagi nih kalau ditarik-tarik ke belakang gitu, caranya gimana sih bersyukur? Ya ngaji gitu ya. Oh iya, ngaji dong. Karena kalau kita kagak ngaji, nilai konsep atau teori apapun yang kita dapatkan itu sulit untuk kita aplikasikan, kita istiqomahkan ya. Bener. Kayak gitu. Jadi pada akhirnya dia hanya sekedar menjadi sebuah teori dalam kepala kita yang tidak memberikan efek apapun. Benar. Tapi kalau ngaji, walaupun kita nggak ngerti, ya, tapi kita dibersamai dengan orang-orang soleh itu, dengan sendirinya kita memahami kondisi tersebut tanpa kita tahu teorinya pun kita nyaman gitu. Seperti itu sih. Kan banyak juga orang yang seperti itu kan. Gue mah sebenarnya nggak ngerti nih, cuma kayak gue nyaman aja ada di sini gitu. Kayak gitu kan. Gitu. Iya. Ada yang tahu teorinya gini-gini segala macam, tapi ternyata ada kehampaannya juga gitu ya. Oh banyak orang yang sudah hafal berbagai macam dalil, hadis dan lain sebagainya, tapi ketika itu tidak membekas, maksudnya
tidak memberikan nilai apapun kepada hatinya, ya tidak memberikan kesolehan gitu pada akhirnya, tidak memberikan kebahagiaan juga buat dirinya. Kayak gitu, banyak yang seperti itu. Allah alam bisawab ya. Oke. Ngomong-ngomongin masalah tadi, Ini ada yang nanya nggak sih, ada yang komen-komen? Bulat dulu deh, Set. Oh iya, takdir nggak pernah salah, yang salah adalah lelaki. Oh iya, karena lelaki selalu salah katanya. Perempuan selalu benar. Siapa itu tadi? Gitu, coba kasih jempolnya. Pasal 1. Apa itu? Ya biasa, perempuan tidak pernah salah. Waalaikumsalam, Bang Agus. Dia menyapa kita, Li. Oh iya, waalaikumsalam. Bang Fali keren pakai topi. Oh iya, bener, dia emang ganteng banget kalau pakai topi dan masker ya. Berarti kalau dilepas gimana? Cantik. Cantik berjalan got. Iya, bener. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang Parta. Masya Allah. Terus apa lagi? Takdir gak pernah salah, yang salah selalu lagi. Ya. Ternyata Parta yang ngomong gitu. Kenapa merasa ini, Bang? Oh, iya. Sabar ya, Bang, gitu. Ya kita masih satu ini lah. Satu gender, satu produksi. Tapi sebenarnya ini buat hiburan aja ya, pada kenyataannya nggak gitu-gitu amat kok, gitu kan. Gitu. Terus apa lagi nih, Oke. Atau buat teman-teman yang pengen nanya, silahkan ya di situ atau lewat kolom pertanyaan. Gitu kan, nggak usah nunggu, karena mungkin kita akan berakhir dalam hitungan detik. Oh iya betul. 3, 2, 1, 2 udah meledak. Gimana Li? Langkah awal nih buat kita, misalnya kita mungkin selama ini sudah pada standar ya, standar lagi, jangan, prioritas kebahagiaan kita adalah dunia gitu. Langkah-langkahnya biar kita mencapai pada posisi ya udah, biar lebih ini nih biar lebih ramping gitu. Standarnya prioritas awalnya kita harus. Kalau ngomongin ramping sih kayaknya nggak bisa sih, Li. Oke, baiklah. langsung. Oh sorry, give up ya. Aduh, sudah mencoba untuk diet bertahun-tahun, nggak ramping-ramping juga gitu. Kayaknya itu terlalu menyindir terlalu pribadi ya. Oh baik. Siap. Jangan, geng. Jadi langkah awal ya, Li, ya, teman-teman, untuk mengubah ini semuanya. Sementara kita didoktrin dengan pemahaman yang salah dari kita kecil gitu kan. Misalkan gini, Li, dari kita kecil aja kalau nanya cita-cita gitu kan ya, cita-cita itu kan adalah sebuah indikator apa yang mau kita kejar ke depannya gitu kan. Itu jarang banget ada orang yang diapresiasi ketika menyatakan bahwa dia pengen jadi orang soleh, dia pengen jadi ahli syurga, dia pengen jadi seorang hafiz. Itu jarang. No, profesi selalu seperti itu kan. Dari TK kita udah diajarin gitu, baju polisi, baju perawat, baju dokter, udah diajarin kayak gitu. Soalnya kan kalau kita menjadi ahli kubur yang sukses, kita nanti TK jadi pocong dong kan, nakutin, Li. Jadi maksudnya anak TK gitu kan ya, kegiatan hari cita-cita dia pakai baju pocong loncat-loncat. Ya lucu sih, tapi serem juga gitu kan. Sebelum Iya. Gitu ya. Kok jadi ke situ? Tapi intinya memang di tengah situasi di mana kita selalu dikondisikan untuk berpikir materi, dunia, sudah pasti tidak mudah untuk mengubah mindset ini semuanya ya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kayak gitu. Maka ya memang langkah awal itu kita kondisikan diri kita untuk berada pada sebuah lingkungan yang tepat. Karena emang pada kenyataannya manusia tuh semudah itu kok, gitu kan ya. Gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman sudah berada pada situasi di mana merasa dirinya terkunci pada kehidupan yang tidak positif ya. Terus lebih senang mengunci diri dalam rumah gitu misalnya, maka hentikanlah itu, cari komunitas yang tepat, bertemanlah dengan orang yang tepat. Gitu ya, memiliki mentor yang tepat juga agar kemudian sedikit-sedikit dia mengikis mindset negatif di dalam kepala kita. Kayak gitu. Itu sih, kayak obrolan-obrolan santai seperti ini justru jauh lebih bermakna dibandingkan dengan sebuah perdebatan kusir yang memang terlalu tinggi gitu. Gitu sih. Jadi dan ketika ini dilakukan setiap hari gitu kan, ini akan mampu mengubah mindset kita, Li. Kayak gitu. Itulah kenapa kan Rasulullah selalu benar-benar memberikan wasiat kepada kita agar memilih sahabat yang tepat. Karena kayak permasalahan sepele aja gitu kan ya, itu akan menjadi hal yang memotivasi kita untuk berbuat baik, Li. Kayak gitu. Itu sih. Jadi tidak mungkin kalau nanti ada orang lain gitu ya ditanya di situasi seperti ini, mereka akan memiliki dalil yang jauh lebih hebat daripada ini, memberikan jawaban-jawaban yang lebih hebat daripada ini, dan
itu luar biasa. Tapi karena maksudnya untuk saat ini dan memang di sini adalah KAA gitu kan ya, sendiri sih lebih ingin kemudian kita memiliki jawaban yang simpel aja kayak gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita memiliki sandaran pertanyaan jiwa kita kayak gitu. Saya kan seperti itu sih. Karena mungkin selama ini memang itu menjadi salah satu kegelisahan ya. Iya. Buat Tali sih ngerasa paling gelisah deh. Maksudnya mendengar cerita-cerita gitu kan. Nah, mereka yang belum begini, keluhan dari misalnya istrinya, dari temannya gitu, lu masih begini, ayo lu belum bisa begini, itu menjadi tolak ukur buat dia, kayak wah gua ngapain lagi kayak gini ya gitu ya, harus ngapain lagi gitu kan. Jadi dia belum meletakkan rasa syukurnya itu, harusnya pada saat itu ternyata dia masih bisa kerja, masih bisa makan. Dia tidak meletakkan pada hal-hal yang seperti itu dulu, tapi dia memikirkan orang-orang yang lu kok masih begini aja, lu kok masih begini aja. Ya buat Paris sih solutif enggak, jadi beban dia malah. Padahal justru orang yang ngomong kayak gitu, mungkin dia punya motor bagus, mungkin dia punya mobil bagus, tetapi apakah dia memiliki hati yang bagus untuk bersyukur? Belum tentu deh. Kayak gitu. Mungkin bisa jadi justru di tengah kekurangan yang kita miliki, kita mampu dengan nyaman untuk terus bersyukur dan menikmati hidup, happy gitu kan. Lah kalau udah seperti itu, ngapain diperdebatkan dan ngapain merasa kita tidak pernah cukup gitu. Kayak gitu sih. Oke, sampai di sini kayaknya belum ada pertanyaan, nak. Gimana nih? Oke, ya udah kalau emang nggak ada, Pak. Oke, cukup. Maaf. Ada yang boleh sampaikan lagi ya? Udah sih ya juga. Oh ya, buat teman-teman yang pengen, paling kalau secara personal pengen curhat kali ya, bisa ke Sound Semut atau ke akun A juga. Ngobrol yuk. Itu kan ya. Mungkin nanti di keterangan video ini akan ada ya. Ada akun A yang disebutin di situ kali ya. Ya, betul. Soalnya yang kayak gini ternyata banyak gitu, dan orang-orang terdekat kita yang ternyata mengalami kegelisahan dalam hidup kayak gitu. Ya bukan berarti yang ngomong juga nggak gelisah teman-teman ya. Emang paling ngegelisahin apa nih? Kemarin main gundu nggak menang-menang ya? Bukan cuman itu, paling balapan sama kodoknya duluan masuk got. Nah sih karena masalah pilkades yang di rampung-rampungnya. Jangan diomongin, nanti aja. Ini banyak netizen. Oke. Ada yang mau tanya, Cina? Iya, siapa nih yang mau nanya? Tuh, pokoknya Sabogana. Bang Farta. Bang Farta Sabogana, mangga Bang Farta kalau emang mau itu langsung tulis aja sih Bang di situ, ya enggak? Tapi jangan banyak-banyak pertanyaannya ya. Malah ini ya. Request. Sambil nunggu Bang Farta nanya, kira-kira apa lagi nih, Le, yang misalnya dihadapi oleh anak-anak muda? Anak-anak muda itu udah yang nikah apa belum, Mak? Atau ini ya, Oke. Minggu-minggu ini kan mendapatkan banyak curhatan dari orang-orang ya, yang kemudian mereka memiliki fobia yang luar biasa. Maksudnya mungkin awalnya fobia mereka biasa-biasa aja ya, seperti fobia kekuburan, fobia dengan kegelapan gitu, fobia dengan kematian, fobia dengan sakit. Karena pernah ditinggalkan. Situasinya adalah di minggu terakhir ini itu grup WhatsApp isinya berita duka semua nih. Iya. Ya nggak? Jadi sehari tuh ada aja 1 sampai berapa gitu ya. Jangankan grup WhatsApp, di masjid-masjid aja tuh sekarang udah banyak banget ya informasi tentang yang meninggal gitu kan. Kayak balapan ya. Dan di sini untuk orang-orang tertentu yang punya fobia seperti itu, ketika mereka mendapatkan informasi yang kayak tadi, itu menumbuhkan sebuah mentalitas yang down gitu, kayak gitu. Jadi secara psikologis dia mengalami sebuah gangguan gitu. Dan ini banyak, Li, yang curhat ke AA saat ini ya. Bener. Dan maksudnya kadang-kadang AA juga suka kayak ngerasa, oh iya memang kita perlu sih mengetahui bahwa saudara kita yang ini meninggal, saudara kita yang ini meninggal, karena bagaimanapun juga itu adalah orang-orang yang pernah hadir dalam kehidupan kita, dalam episode kehidupan kita ya, Li ya. Sedih gitu kan. Emang perlu tahu gitu, kayak tadi pagi ada dapat 5 berita duka gitu dari orang-orang tertentu, apalagi kemarin juga ya, cukup dekat juga gitu. Dan kalau bayangkan setiap hari kita mendapatkan informasi seperti itu, dan ini menumbuhkan sebuah gangguan yang luar biasa, kayak gitu. Itu sih. Nah di sini juga sama ya, bila teman-teman.
wajar nggak sih ya kita kaget gitu, terus masa ada sedikit ketakutan gitu? Kaget, sedih sih Orang-orang wajar ya, kita. tapi kalau sampai bikin parno sih ya sebaiknya harus segera Parno dihadapi. itu kayak gimana sih? Paranoid, Maksudnya yang sampai seperti apa yang itu? ketakutan yang sampai kemudian lebih kepada kayak seolah-olah dikejar setan di belakang kita, kayak seolah-olah kematian mengintai kita. Oh alah, sampai seperti itu. Soalnya kan kemarin kan beberapa hari kan, maksudnya kita paling menyaksikan orang yang sakaratul gitu, terus ikut juga sampai pemulasaran yang positif COVID gitu kan. Nah, terus seketika lagi di jalan naik motor gitu kan, terbayang gitu misalnya wajah seseorang gitu kan yang pengen cepet-cepet kita temuin gitu ya maksudnya kayak ketakutan kita pengen cepet ketemu gitu Saya bini kali. Disebutin, jangan disebutin. Oh ya masa mau bilang bini ya maksudnya orang lain ada yang kita ngebut gitu pengen kita temuin gitu kan, ternyata alhamdulillah masih ada. Jadi sepanjang naik motor tuh kenceng banget ngomongnya. Ya maksudnya ya sampai ketakutan, maksudnya ketakutan gimana kayak gitu takut dia kena, takut dia ya lah satu kayak gitu itu memang sekarang ya yang lagi dihadapi oleh orang-orang lagi. Jadi mereka tuh pada parno gitu kan ya, ke rumah, di rumah mereka seperti apa kondisinya, itu banyak yang seperti itu sekarang. Dan itulah yang beberapa yang datang curhat kita gitu kan, baik via WhatsApp ataupun Instagram gitu sih. Mana nih Bang Parta jadi nanya apa kagak? Apaan dinanya corona kapan hilang cuman. Oh itu pertanyaan dia? Iya. Oh gitu. Ya coba tanya Dokter Louis ya. Itu sih, apa kan nggak tahu siapa gitu ya. Enggak sih, ini buat humor aja teman-teman. Corona kapan hilang? Tinggalin semua medsos Bang, elektronik semua tinggalin, udah selesai. Jangan dengar apapun. Dah. Corona hilang dia nggak dengar apapun. Tinggalkan semua. Tahu-tahu mati lu kita. Ya itu. Tinggalkan semuanya. Iya. Tapi ya intinya mah kalau kita ngebahas yang gitu ya tadi, ya wajar ketika kita berada pada sebuah situasi yang penuh dengan kekhawatiran gitu, tapi ya nggak usah berlebihan juga. Ya gitu maksudnya, kematian itu adalah sebuah keniscayaan, ya adalah sebuah kepastian. Terus udah gitu juga kan sebenarnya ya, maksudnya kita memandang dalam situasi yang positif, bukan berarti tidak sedih ya. Sebagai manusia sedih banget ketika kita ditinggalkan, terutama oleh orang-orang terdekat, orang-orang tersayang. Tapi barangkali dalam situasi seperti ini, kita juga harus paham bahwa Islam punya konsep yang luar biasa indah. Orang soleh yang meninggal karena wabah itu syahid tuh ukurannya. Nah gitu kan ya. Jadi ya ukuran soleh itu kan sederhana ya. Rajin sholat itu udah ukuran soleh. Maksudnya nilai-nilai ketakwaan yang dia punya gitu. Dia nutup aurat, rajin sholat, kayak gitu. Udah itu udah masuk kategori soleh. Terus ternyata dia Allah uji dengan sakit sehingga akhirnya dia diwafatkan karena corona gitu ya misalnya, kayak gitu sih. Jadi mungkin dalam persepsi kita sebagai manusia, kita akan menganggap bahwa itu adalah sebuah situasi yang menyedihkan. Iya, nggak apa-apa, sebagai manusia kita sedih dengan hal itu. Tapi dalam dimensi yang berbeda, justru bisa jadi itu adalah sebuah keberuntungan buat orang tersebut karena mereka syahid. Kayak gitu ya. Kalau syahid kan adalah sebuah shortcut buat masuk surga ya. Kayak gitu kan. Jelas. Itu sih barangkali. Oke. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Ya udah kalau nggak ada mah. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Demikianlah obrolan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, dan mudah-mudahan teman-teman yang masih pada posisi kayak gitu tadi oriented duniawi gitu kan, bisa lagi meletakkan pada sesungguhnya sumber kebahagiaan. Amin. Dan itu tadi ya, Li, yang berbicara bukan berarti lebih benar, yang berbicara bukan berarti lebih pintar. Ya ini mah karena kesempatan yang ada di sini aja kali ya. Dan kita minta doanya ya teman-teman agar kita semuanya bisa istiqomah dan jauh lebih baik lagi ke depannya. Amin. Jadi tadi mungkin si corona itu segera menghilang, atau kemudian mungkin bisa jadi dia tidak hilang tapi imunitas kita yang menjadi kebal. Amin. Oke, baik teman-teman, itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pamit ya. Oke, kita tutup dengan doa penutup pertemuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya undur diri, Abang Pali dan Didi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.